Kasih Dakwah Channel, Time for Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa mengatur perputaran siang dan malam tanpa lelah dan tidur sekejap pun. Salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahimakumullah, saya doakan semoga Anda semua diberikan usia yang panjang, urusan yang mudah, rezeki yang melimpah, dan diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Dalam kesempatan video ini, saya ingin membahas perkara yang penting diketahui oleh setiap muslim di muka bumi ini. Saya akan membahas judul penjelasan lengkap hukum onani dan masturbasi. Dalam kajian fikih dikenal istilah istimna, alias mengeluarkan sperma tanpa melalui senggama, baik dengan tangan maupun dengan yang lain, baik dengan tangan sendiri maupun tangan yang lain, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memenuhi dorongan seksual. Hanya saja dalam bahasa sehari-hari kita dibedakan, pada laki-laki dikenal dengan istilah onani, sedangkan pada perempuan dikenal dengan istilah masturbasi, kendati keduanya lebih cenderung dilakukan oleh sendiri. Mayoritas ulama fikih membolehkan istimna, baik dengan tangan maupun dengan yang lain, bila dilakukan bersama pasangan yang sah, selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami dan istri seperti haid, nifas, puasa, iktikaf, atau ibadah haji. Sebab pasangan adalah tempatnya bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan syariat. Namun, istimna yang dilakukan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada pula yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain. Namun ada pula yang memakruhkan. Adapun para ulama yang mengharamkan adalah ulama Maliki dan Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintah menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai dengan 6. Mereka yang keluar dari ketentuan ayat di atas dianggap melampaui batas, melanggar ketentuan Allah, dan keluar dari fitrah. Sebagaimana dalam lanjutan ayat di atas, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 7. Di samping itu, Allah juga memerintah agar yang belum mampu menikah untuk bersabar menahan dorongan syahwat dan keinginan seksualnya hingga dia memberikan kemampuan dan kemudahan untuk menikah dengan karunia-Nya.
Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 33. Dengan demikian, menurut ulama Syafi'i, istimna atau onani atau juga masturbasi merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Quran dan juga oleh sunnah baginda Rasulullah. Hanya saja, dosa onani atau masturbasi lebih ringan dosanya dari berzina, karena bahayanya tak sebesar yang ditimbulkan perzinahan, seperti kacaunya garis keturunan dan sebagainya. Sementara ulama Maliki berargumentasi tentang haramnya istimna dengan sabda Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'ah atau menikah, maka menikahlah. Sebab menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab berpuasa adalah penekan nafsu syahwat baginya." Hadis riwayat Muslim. Mereka menyatakan, seandainya istimna atau onani diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah SAW telah menyarankannya, sebab onani lebih mudah daripada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa onani adalah haram. Alasan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Maliki di atas tentunya lebih kuat bila memperhatikan kedua hadis berikut. Sab'atun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yazma'uhum ma'al alamin yudakhiluhumun nara awwalad dakhilin illa ayyatubu faman taba taballahu alaihin nakihu yadahu. Artinya, ada 7 golongan yang tidak akan dilihat atau diperhatikan Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke dalam neraka, kecuali jika mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Satu dari 7 golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya atau onani. Lihat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman jilid 7 halaman 329. Yazi'un nakihu yadahu yaumal qiyamati wa yaduhu hubla. Artinya, orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangan terikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Adapun yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain adalah para ulama Hanafi. Istimna diharamkan bila sekedar untuk membangkitkan dan mengumbar dorongan syahwat. Namun, ketika kuatnya dorongan syahwat, sementara pasangan sah tempat menyalurkan tidak ada, sehingga istimna semata untuk menenangkan dorongan tersebut, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Sebab, bila tidak dilakukan, justru ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, dengan tujuan sebagaimana dalam kaidah tahsilan lil maslahatil ammah wa daf'an lidururil akbar birtikabi akhafu daruraini. Artinya, meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu antara dua perkara yang lebih ringan bahayanya. Bahkan Ibnu Abidin dari ulama Hanafi menyatakan wajibnya istimna bila dipastikan mampu membebaskan diri dari perbuatan zina. Singkatnya, pendapat para ulama Hanafi ini memiliki dua sisi.
Pertama, boleh karena darurat dan haram karena masih ada solusi terbaik, yaitu berpuasa. Sementara pendapat ulama Hanbali sejalan dengan pendapat ulama Hanafi. Menurut ulama Hanbali, istimna hukumnya haram, kecuali karena mengkhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina atau karena takut akan kesehatan baik fisik ataupun mentalnya. Sedangkan istri tidak ada dan menikah belum mampu, maka tidak ada salahnya istimna baginya. Bahkan menurut sebagian ulama Basrah, yang sudah menikah pun diperbolehkan istimna manakala ia berada dalam perjalanan, bukan di tempat tinggal. Sebab dalam kondisi ini ia diyakini lebih mampu menjaga pandangan dan perbuatan zina. Terakhir adalah pendapat yang memakruhkan. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, sebagian pendapat Hanafi, sebagian pendapat Syafi'i, dan sebagian pendapat Hanbali. Istimna dimakruhkan karena termasuk perkara yang status keharamannya tidak dijelaskan Allah secara eksplisit, sehingga ia hanya merupakan akhlak yang tidak mulia dan perangai yang tidak utama. Dari uraian di atas, mayoritas ulama memandang istimna baik oleh laki-laki atau oleh perempuan sebagai perbuatan tidak terpuji, melampaui batas, dan melanggar fitrah manusia. Tak heran bila ulama Maliki dan Syafi'i mengharamkannya. Terlebih jika sudah sampai pada tingkatan yang dapat menjauhkan seseorang dari pernikahan dan berketurunan. Kendati ada pendapat yang membolehkan hanyalah pintu darurat atau mengambil bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya yang ada, agar tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Siapapun yang telah mampu, terutama kaum muda-mudi, hendaknya segera menikah. Apabila belum siap, ikutilah tuntunan Rasulullah, yakni dengan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif, menghindari hal-hal yang mendorong kepada perilaku tercela dan menyimpang dari fitrah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Audio Jungle.